Selamat malam. Selamat malam Pak Adi. Selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih banyak Mbak Gareng dan Pak Sama-sama. Adi sudah datang ke sini. Saya juga berterima kasih telah diundang di studio Ganjil Misteri untuk membawakan salah satu tema yang ada di Ganjil Misteri. Mbak Gareng menilai mimpi itu seperti apa sih Mbak? Kalau misalkan Definisi mimpi ya. Jadi definisi mimpi menurut saya mimpi itu adalah sesuatu gambaran yang diilustrasikan secara yang bersifat goib ya. Karena apa? Karena hal tersebut kan tidak bisa terlihat secara kasat mata gitu kan. Jadi mimpi itu adalah sebuah pesan yang dikirimkan melalui saat kita tidur oleh Tuhan, dan juga ada juga mimpi itu yang memang gangguan ya, gangguan dari bangsa jin, setan untuk mengganggu manusia. berarti bisa dibilang mimpi ini dibagi jadi dua ya? Ya, Dikirim oleh Tuhan dan diganggu oleh iya, saja. betul. Kita langsung masuk aja nih Mbak ke pertanyaan. Beberapa dari pemirsa Ganjil Misteri ngirim DM ke kita Iya. untuk menanyakan tentang arti mimpi yang mereka impikan. Mimpi pipi besar kayak jerawat, keras setelah dipencet keluar belatung dari mulut. Apa itu artinya? Mimpi seperti ada jerawat dan kemudian ketika dipencet ada hewan atau ada belatung di dalam jerawat tersebut ya. Jadi intinya secara garis besar, jika kita mimpi anggota tubuh kita ada yang sakit, artinya tidak lama di kemudian hari kita akan menemukan suatu masalah yang besar. Karena apa? Ditandakan dari sebuah hewan yang ditemukan dari mimpi tersebut gitu. Jadi hewan tersebut adalah salah satu permasalahan sebenarnya yang akan muncul di kemudian hari di dalam kehidupan kita. Untuk mimpi tersebut, Mbak, adakah solusinya? Jadi kalau kita sebagai orang yang beragama ya, terutama khususnya untuk orang muslim, ketika kita mendapatkan mimpi yang kita rasa itu adalah mimpi yang kurang bagus, kita wajib melakukan sholat istikharah ya. Mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita lihat melalui mimpi itu hanya sebatas gambaran yang insya Allah tidak akan terjadi. Dan mudah-mudahan hal tersebut betul-betul kita dalami ketika kita melakukan sholat, sebelum sholat. Tapi gitu. ketika mimpinya itu secara terus-menerus, kita sholat sudah istikharah, terus tapi mimpi itu secara terus-menerus, itu kan berarti petunjuk gitu. Ya. Bisa tidak dihindari? Bisa. Dengan apa? Dengan sedekah. Karena apa? Sesungguhnya berarti ada sesuatu yang keganjilan di dalam hidup kita yang kita terima atau kita makan sehari-hari tanpa kita sadari, menimbulkan firasat-firasat buruk yang bisa saja terjadi kapan saja. Dan salah satunya melalui pesan mimpi itu tadi. Dan untuk menghindari hal tersebut, kita sebagai orang beragama seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa melakukan ritual-ritual ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Salah satunya untuk umat muslim dengan sholat istikharah. Apabila itu kita lakukan jalur seperti itu, tapi mimpi itu masih terus datang, berarti kita harus banyak-banyak bersedekah. Semoga apa yang sudah kita terima gitu kan, itu harapan kita adalah hal yang baik, tidak menjadi hal yang buruk di kemudian hari. Bah, pertanyaan kedua. Mimpi jam tangan diambil orang, apa artinya? Mimpi jam tangan diambil orang. Jadi secara garis besarnya, mimpi jam tangan diambil orang adalah kita lihat dulu apakah jam tangan itu adalah memang benda yang kita sayangi ataukah hanya benda yang kita miliki saja. Karena memiliki belum tentu menyayangi, tapi menyayangi sudah pasti kita memilikinya. Nah, jadi ketika kita bermimpi secara garis besarnya, barang yang kita sayangi atau kita miliki juga itu kemudian hilang atau diambil orang, artinya akan ada sesuatu di dalam hidup kita di kemudian hari cepat atau lambat akan diambil. Artinya ada pesan yang disematkan di situ, yang tersirat di situ bahwasanya hidup ini hanya sementara. Ya, jadi kepada pemirsa Ganjil, apabila ada yang mengalami mimpi seperti itu, sebaiknya kita harus banyak belajar ilmu ikhlas. Jadi jangan pernah kita beranggapan tentang sesuatu yang kita miliki itu akan kekal kita miliki. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Mimpi dapat ikan dari kolam. Nah, kalau mimpi dapat ikan dari kolam atau mimpi mendapatkan ikannya, tinggal lihat nih ikan apa. Masih berbeda? Iya, berbeda. Jadi buat pemirsa Ganjil Misteri ya, yang mengalami mimpi mendapatkan ikan, jadi kita harus tahu nih ikannya apa. Dan tempatnya juga mempengaruhi, Mas Amar. Jadi posisinya apakah di tempatnya itu sungai, ataukah selokan, ataukah lautan. Karena sebenarnya artinya bagus gitu kan, cuma ini kan artinya mimpi mendapatkan rizki. Jadi akan mendapatkan sesuatu yang tidak terduga-duga gitu. Nah,
kemudian kita kaitkan tempatnya. Tempatnya itu adalah kalau kita bermimpi itu di tempat yang bagus seperti lautan, berarti kita akan mendapatkan sesuatu dari tempat kita bekerja atau tempat kita usaha, gitu kan. Tapi kalau itu hanya sungai yang sifatnya lebih kecil dari lautan, berarti ada sesuatu yang kita dapat, berarti dari salah satu bisnis kita. Bisnis belum tentu pekerjaan, gitu kan. Dan kemudian apabila kita mendapatkan itu di lumpur atau selokan, berarti kita akan mendapatkan sesuatu yang baik, namun pada faktanya hal tersebut bersumber dari hal yang tidak baik. Satu lagi, mimpi memarahi orang tua yang sudah meninggal dan sama-sama menangis di mimpi itu. Oke, mimpi memarahi orang tua yang sudah meninggal dan kemudian sama-sama menangis. Berarti begini, ada pesan di situ untuk pemirsa Ganjil Misteri yang mengalami mimpi tersebut ya. Ada pesan bahwasanya ada sesuatu yang belum terselesaikan, sebuah permasalahan di dalam kehidupan pastinya sebelum orang tua itu meninggal. Ya, Mbak, di sini juga hadir, mungkin bisa diperkenalkan juga. Ya. Pak Hardi ya. Ya. Selamat malam Pak Hardi. Selamat malam. Pak Hardi, Ya. saya tahu Pak Hardi punya mimpi ya, mimpi yang cukup aneh mungkin Mbak ya, bisa dibilang aneh ya. Mungkin Pak Hardi bisa menceritakan kepada kita atau kepada pemirsa Ganjil Misteri seperti apa mimpi? Ya. Gini, Mbak. Sebelum saya masuk ke mimpi saya, itu saya bertemu dengan orang tua. Orang tua berarti orang yang saya anggap lebih tua dari saya. Nah, beliau itu berkata, cobalah Anda berpuasa 7 hari kelahiran. Nah, beliau berpesan, biasa di hari kedua akhir itu yang paling berat. Nah, itu saya alamin di 3 hari sebelum hari kedua itu. Nah, itu gelisah, kayak sesuatu yang diawasi gitu loh. Nah, setelah malamnya itu saya mencoba tidur, cuman gimana ya, susah banget untuk tidur gitu loh, terjaga terus gitu. Akhirnya saya mencoba, sebelumnya kan saya biasa kalau mau tidur dengar musik. Nah, saya coba dengar musik, nah itu pun tidur pun nggak lelap sekali. Nah, disitulah mendapatkan suatu mimpi. Nah, mimpinya itu saya datang ke suatu pegunungan. Nah, itu daerahnya Bogor. Nah, di situ ada pohon besar dan di bawahnya ada lubang. Nah, di situ ada bunga dan berpesan ayam berkokok di pagi pertama. Maaf, yang berpesan siapa? Ada bisikan. Oke, ada bisikan. Nah, ada bisikan. Nah, setelah saya penasaran mencoba ke sana, dan itu benar, di sana saya mendapatkan suatu batu. Nah, batunya saya ambil. Nah, itu saya bawa pulang. Nah, kebetulan saya bawa. Mbak, menarik nih Mbak. Apa Mbak? Oke, jadi gini. Artinya? Coba saya lihat dulu. Oh, dia seperti mustika gitu ya, kurang lebih ya. Oke, jadi sedikit saya berikan sebuah penjelasan kepada pemirsa Ganjil Misteri dan juga khususnya kepada Pak Hardi di sini ya. Perlu saya tanyakan dulu nih, ketika awal Pak Hardi diperintahkan untuk puasa, memang ada, maksudnya Pak Hardi memang khusus datang ke sana bertanya tentang sesuatu atau memang tiba-tiba perintah itu diperintahkan kepada Pak Hardi tiba-tiba aja atau gimana Pak Hardi? Nah, awal mulanya saya ke orang tua itu saya hanya silaturahmi. Iya, iya. Berbicara panjang lebar. Entah, nggak tahu, mungkin dia bisa nerawang saya pas saya nggak tahu. Nah, cuman dia berpesan seperti itu, puasalah di 7 hari kelahiran. Iya. Seperti itu. Oke, jadi memang puasa hari kelahiran ini sudah bukan hal yang baru ya. Artinya kita salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan atau Sang Pencipta atas kelahiran kita di dunia ini. Jadi memang banyak sekali fenomena-fenomena mimpi dan kemudian ada petunjuk dan di sana mendapatkan pusaka. Ya salah satunya Pak Hardi ini gitu kan. Memang ini di luar nalar sih. Gitu biasanya tidak semua orang bisa seperti itu. Banyak juga orang yang mendapatkan mimpi seperti itu ketika didatangi tempatnya ternyata zong gitu kan. Tapi beberapa orang juga ada yang seperti Pak Hardi ini gitu ketika mimpi dan kemudian ada. Nah, pesan tersirat di situ adalah Pak Hardi. Jadi harus jelas di Pak Hardi untuk penggunaannya. Ini kan saya lihat mustikanya itu sudah pernah ditanyakan ke, maksudnya praktisi atau gimana?
bentuk benda itu apa sebenarnya? Kalau menurut saya kan itu pandangan saya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya gimana Bang? Nah, kalau sebelumnya saya terus terang belum pernah menanya kemana-mana. Tapi setelah mendapat batu ini, saya mendapat impian dari batu ini lagi. Oke. Nah, impiannya itu sesosok orang tua. Saya diajak ke rumah kecil. Rumahnya nggak gitu bagus lah, ya kan. Nah, di situ ada 2 orang, suami istri, udah tua. Nah, orang tua ini yang mengantar saya ke sana berpesan, kasihlah rezeki untuk orang ini. Nah, saya pikirkan rezeki itu kan uang, ya kan. Saya buka dompet, ternyata di dompet saya tidak ada uang. Nah, orang tua ini berkata, rezeki bukan dari dompetmu aja, rezeki itu dapat dari pelajaran yang kamu dapat selama hidupmu. Nah, orang tua itu menunjuk di satu tanah. Nah, satu tanah, dan saya mencoba menggali tanah itu, ternyata di dalamnya ada emas. Nah, orang tua itu bilang, nah emas itu tolong kasihkan ke beliau. Orang tua yang tinggal di situ. Jadi kayak berkesinambungan ya? Iya. Jadi gini, ada pertanyaan lagi, menarik juga sih. Tapi ketika mimpi yang kedua ini untuk mendapatkan itu tadi emas dan sebagainya itu, apakah sudah pernah tahu tempat itu di mana? Saya belum ada dapat gambaran tempat itu di mana. Jadi gini sih untuk teman-teman pemirsa Ganjil Misteri ya. Jadi apa yang didapatkan oleh Pak Hardi ini adalah sebenarnya ada satu mustika yang mungkin sampai dengan detik ini Pak Hardi sendiri belum tahu kegunaannya untuk apa. Nah, selama Pak Hardi memegang itu, apakah Pak Hardi pernah merasakan sesuatu yang negatif atau positif? Selama ini saya belum pernah mendapatkan sesuatu yang negatif. Iya. Hanya impian saja. Impian ya? Iya. Oke, jadi kalau saya lihat ini, kalau menurut saya ya, batu tersebut adalah sebuah mustika. Jadi mustika apa? Ya bisa jadi mustika lipan mungkin, bisa jadi mustika yang lain. Saya tidak bisa menspesifikasikan mustika lipan itu kegunaannya untuk apa, karena bukan itu yang jadi pertanyaan kita. Melainkan sebenarnya untuk kita harus pintar. Artinya jangan sampai, sebenarnya benar sih, ada benarnya ketika Pak Hardi mendapatkan mimpi dan kemudian mendatangi lokasi tersebut. Cuma kita harus banyak-banyak melihat juga. Kalau tempat tersebut kira-kira berbahaya untuk kita datangi, ya kita harus betul-betul yaitu tadi melakukan ritual ibadah. Jangan sampai hal itu akan membuat kita sesat dari agama yang kita anut gitu. Sebenarnya hal ini adalah cindera mata saja, karena belum ada pemecahannya juga gitu benda ini untuk apa. Tapi dari mimpi yang saya lihat yang kedua tadi, berarti hal tersebut baik. Cuma karena belum ada pembuktian apa-apa, menurut saya seharusnya benda itu didiami dulu Pak Hardi. Jangan pernah dibawa kemana-mana, simpan di tempat yang aman, dan kemudian katakan kepada dia, apabila suatu ketika saya akan membuang kamu gitu di tempat manapun, apakah kamu akan tetap kembali kepada saya? Nah, lakukan itu ketika sudah hari ke-7, itu taruh aja di mana Pak Hardi. Bebas. Kalau seandainya memang betul benda itu memang sebuah petunjuk yang baik buat kita, dia akan kembali. Karena banyak kejadian seperti itu. Penjelasannya mungkin Pak, kenapa itu bisa disebut batu mustika oleh Mbak? Ya, kalau mustika lipan sih menurut saya banyak orang yang mengartikan ini untuk judi gitu, banyak. Tapi sampai dengan saat ini saya pun belum pernah melihat langsung orang yang melakukan praktisi judi gitu kan menggunakan mustika lipan ini gitu. Cuma kalau secara garis besarnya biasanya mustika lipan ini dimiliki oleh jin yang bersifat berada di salah satu lokasi yang berada di pegunungan atau dataran-dataran tinggi. Itu sama rasa. Oke, gini Pak Hardi ya. Untuk energi masih tidak terkendali karena ini kan dapat dari alam Pak Hardi. Beda dengan orang yang melakukan sebuah ritual dan sebagainya atau pengisian hodam dan sebagainya yang kemudian itu masih bisa kita kendalikan. Kalau benda dapat dari alam
apalagi ini dari unsur mimpi, bukan hasil penarikan gitu kan. Biasanya energinya memang belum bisa dikendalikan. Cuma yang jadi pertanyaan saya, untuk tempat dan minyak ini, Pak Hardi dapat petunjuk dari mana? Nah, petunjuknya ini dari orang yang mengasih saya puasa 7 hari itu. Iya. Boleh saya buka ya, Pak? Silakan, Pak. Oke, jadi teman-teman ini adalah minyak jafaron. Biasanya memang minyak jafaron ini digunakan untuk ritual-ritual tertentu. Sebenarnya mungkin niatnya untuk menetralisir, cuma belum sempurna. Kalau cuma hanya dimasukin ini udah diem aja ya udah. Memang mungkin hanya untuk mengunci saja supaya benda ini nggak hilang kembali atau tidak menimbulkan efek-efek yang negatif. Cuma secara auranya dia masih belum bisa dirasakan secara betul ini fungsinya untuk apa belum. Karena yang saya lihat hanya memecah saja gitu kan. Biasanya kalau sudah memfokuskan kepada satu titik, nah itu berarti sudah bisa digunakan. Masuk besar berarti. Iya. Gitu Pak Hardi. Nah, ini saya cuma kasih ini aja Pak Hardi ya, saya kasih tip buat teman-teman juga. Ketika kita mendapatkan pusaka seperti ini dan kita tahu ceritanya dari konon, biasanya kan gitu, dari katanya. Ini udah pernah dibawa. Kalau saya lihat Pak Hardi udah pernah bawa ini tidur ya. Sudah. Nah, terus ada pesan apa ketika Pak Hardi tidur membawa ini? Suatu mimpi aja sih Mbak, selalu dibawa dikasih mimpi aja gitu loh. Mimpinya siapa? Kayak ada nggak? Ini sosoknya ini kakek-kakek tua. Dan dia pun menyebut namanya. Kodam tersebut. Namanya ini Eyang Loro Cokro. Eyang Loro Cokro. Loro Cokro. Ya. Oke. siapa itu? Gitu. Ya itu ya bangsa jin juga, gitu, bangsa jin juga. Benar sih yang dilakukan sama Pak Hardi ini adalah kita coba minta petunjuk melalui mimpi. Cuma apabila kita salah, ya kita tidur itu kan jelas kita tidak sadar gitu kan. Bisa ada kemungkinan efek negatif. Efek negatifnya ketika kita tidur kita bisa, ya bisa gitu kan. Ya jangan sampai sih gitu. Atau kita bisa mengalami hal-hal yang lain lah yang tidak kita inginkan. Artinya perlu pendampingan gitu loh. Memang kalau seandainya ada petunjuk, oh ini dibawa, coba dibawa tidur gitu kan. Tapi kalau untuk orang-orang, seharusnya ketika Pak Hardi menemukan ini, pertama yang dilakukan adalah diam dulu. Diam itu adalah ketika kita sudah diam, tidak mengucapkan apa-apa. Kalau di dalam Islam itu namanya kutubul qulub ya. Artinya ketika kita sudah nggak menemui titik permasalahan, kita memiliki masalah dan kita nggak menemukan jalan solusinya, udah datang ke semua orang gitu kan, cuma solusinya nggak ada. Kita cukup diam gitu kan, diam, udah diam aja. Yakini bahwasanya ketika diam situ ada Tuhan. Dari situlah pasti akan tersirat sebuah pesan, apa nih yang harus kita ambil. Oke, jadi satu pesan buat pemirsa Ganjil Misteri ya. Jika kita memang meyakini bahwasanya apa yang kita mimpikan itu baik, kita harus banyak-banyak melakukan ibadah dengan tujuan memohon atau mengaminkan apa yang digambarkan dalam mimpi tersebut. Tapi apabila kita meyakini hal tersebut buruk, segeralah introspeksi diri. Apa yang terjadi dalam hidup kita berarti ada yang keliru, ada yang salah. Kita harus patut bersyukur maupun itu mimpi yang baik ataupun mimpi yang buruk. Karena apa? Dengan kita diberikan sinyal seperti itu, kita menjadi orang yang lebih hati-hati dan waspada lagi. Gitu, justru kita patut berbangga diri, kita diingatkan. Dan juga jangan terus salah mengartikan, dikit-dikit mimpi ya kan ternyata malah masang nomor. Ya kan? Nah, banyak juga kejadian begitu gitu. Walaupun itu mungkin buat sebagian orang menjadi sebuah kode alam gitu. Tapi ya lebih ke kitanya aja sih gitu. Jangan sampai terlalu dibodoh-bodohi oleh bangsa-bangsa jin lah. Dan juga satu hal lagi, apabila teman-teman pemirsa Ganjil Misteri mengalami fenomena mimpi, baik itu yang sudah terpecahkan maupun belum terpecahkan, bisa langsung DM di Instagramnya Ganjil Misteri. Jangan lupa ketika DM menuliskan dengan jelas mimpi-mimpi tersebut, sehingga dari tim Ganjil Misteri bisa langsung memberikan jawaban dan solusinya. Ya baik, terima kasih banyak Mbah Gareng, Pak Hardi atas waktunya. Terima kasih juga kepada pemirsa Ganjil Misteri. Mudah-mudahan di lain kesempatan
saya bisa bergabung kembali di Ganjil Misteri.